Perkenalkan, nama saya Abdi Raja Alfarizi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Maharini Arya Sumanding. Nama saya Muhammad Rizky Alfatorik. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Cantika. Nama saya Reva Nur Khaliza. Perkenalkan, nama saya Siti Asya Putra Ramdhani. Syirqoh berarti perseruan atau persekutuan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha, yang keuntungan atau hasil untuk mereka bersama. Syirqoh yang sesuai dengan ketentuan syara dan bertujuan untuk kesejahteraan bersama merupakan salah satu bentuk ta'awun, tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang artinya, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan." Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Termasuk syikroh yang sesuai dengan ketentuan syara adalah apabila syikroh itu dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar, tawakal, jujur, saling percaya antar sesama anggota syarikat, dan bersih dari unsur-unsur kecurangan atau penipuan. Syirkah dapat dibagi menjadi dua, yaitu syarikat harta dan syarikat kerja. Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut. A. Syarikat harta atau syarikat inan. Syarikat harta yaitu akad dari dua orang atau lebih untuk bersarikat pada harta yang ditentukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam syarikat harta yaitu 1. Sigat atau lafal akad atau ucapan perjanjian. Syarat dari lafal akad ini hendaknya mengandung pengertian izin untuk menjalankan harta syarikat. Misalnya, jika syarikat harta terdiri dari dua orang, salah seorangnya berkata, "Kita berserikat pada barang ini dan saya izinkan Anda untuk menjalankannya melalui jual beli atau lainnya." Jawab yang seorang lagi, "Saya menerima sebagaimana yang telah Anda ucapkan itu." Dalam sistem perekonomian modern, lafal itu tidak dipergunakan lagi dan sebagai gantinya tertulis dalam akta notaris. 2. Anggota-anggota syarikat. Syarat menjadi anggota syarikat yaitu balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka, dan dengan kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa. 3. Pokok atau modal dan pekerjaan. Pokok atau modal hendaknya berupa uang, emas, perak, atau harta benda lainnya yang bisa ditakar, ditimbang, atau diukur, seperti beras, gula, minyak, dan bahan pakaian. Seluruh modal atau saham hendaknya dicampur menjadi satu kesatuan modal. Pekerjaan jenis usaha yang akan disetujui oleh seluruh anggota syarikat. Demikian juga berbagai ketentuan mengenai syarikat harta. Amanahnya merupakan hasil musyawarah seluruh anggota syarikat. Mengenai keuntungan dan kerugian dari syarikat harta akan diperoleh dan ditanggung oleh setiap anggota syarikat berdasarkan perbandingan modal saham setiap anggota atau berdasarkan musyawarah seluruh anggota syarikat. Dalam kehidupan modern, bentuk syarikat harta dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Firma. Firma yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan sesuatu perusahaan yang didirikan dan dimodali oleh dua orang atau lebih yang bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap perusahaan. 2. Ada CV, Kommanditair Vennootschap, merupakan perluasan dari firma. Jika pada firma semua anggota sekutu bekerja penuh pada perusahaan, maka pada CV ada anggota-anggota yang tidak ikut bekerja pada perusahaan, tetapi hanya menyerahkan sejumlah modal untuk dikelola oleh anggota-anggota lainnya. Firma dan CV didirikan dengan akte notaris dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan harus dicantumkan dalam akte notaris. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas. PT yaitu suatu bentuk perusahaan
yang modalnya terdiri dari saham-saham yang memiliki harga nominal tertentu. PT harus didirikan dengan akte notaris, mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, didaftarkan pada pengadilan negeri setempat, dan diumumkan dalam berita negara. Syarikat kerja. Syarikat kerja adalah gabungan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam satu jenis pekerjaan dengan ketentuan bahwa hasil dari pekerjaan dibagikan kepada seluruh anggota syarikat sesuai dengan perjanjian. Contohnya adalah, misalnya, seluruh anggota syarikat bersepakat untuk membangun sebuah rumah, gedung sekolah, atau sebuah jembatan, sedangkan upah bagi masing-masing anggota syarikat ditentukan bersama pada waktu akad. Para ulama umumnya sependapat tentang kebolehan dan sahnya syarikat kerja ini dilaksanakan oleh umat Islam. Hal ini mengingat manfaat syarikat kerja yaitu Yang pertama yaitu menjalin hubungan persaudaraan, khususnya sesama anggota syarikat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota syarikat. Yang ketiga, menyelesaikan dengan baik pekerjaan-pekerjaan besar yang tidak dapat dikerjakan sendiri dan yang hasilnya untuk kepentingan umat manusia. Misalnya, membuat alat-alat transportasi seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang, serta memproduksi berbagai jenis barang tambang seperti minyak, batu bara, dan lain sebagainya. 4. Melahirkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam bidang ekonomi dan kebudayaan, serta bidang pertahanan dan keamanan. Dasar hukum syirkoh. Dalil yang mendasari akar syirkoh dapat dilihat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Shad ayat 24, wa inna katsira mina al-khulata'i la yabgi ba'duhum ala ba'dihin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa qalilun mahum wazhana Daudu annama fattanahu fa istaghfara rabbahu wa qara raqian wa annaba. Yang artinya sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan amal sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Kemudian dalam hadisnya yang berbunyi yang artinya dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika mengkhianati maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud.